kita akan membahas bahwa setiap tahap usia memiliki metode atau cara untuk menyampaikan pendidikan seks dan seksualitas tersendiri. Nah, ingin tahu? Subscribe dulu dong, oke? Pencet subscribe. Kemudian kalau memang nanti bermanfaat dan Anda menyukainya, di-share kepada orang-orang terdekat. Nah, sebetulnya kalau dari catatan saya kumpulkan sejumlah catatan bahwa yang namanya pendidikan seksualitas itu prosesnya seumur hidup. Sejak anak lahir sampai kemudian nanti remaja hingga dewasa, bahkan hingga akhir usia. Tiap tahap usia beda pendekatan dan penghayatannya. Bahkan sejak individu lahir, sebetulnya pada saat anak lahir, mereka sudah lebih dulu mengenal yang namanya cinta, sentuhan, kasih sayang. Bahkan mereka sudah mengenal tentang tubuh mereka sendiri. Nah, saya akan gunakan boneka-boneka ini nanti untuk memberikan tips, bahkan memberikan teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah tentang bagaimana memberikan pendidikan seks dan seksualitas. Jadi area pertama terkait penghayatan seksualitas pada bayi adalah pada saat ia disentuh, diusap, disayang, dimandikan oleh orang tuanya. Jadi area kulit bayi itu merupakan area penghayatan anak pertama kali saat dia memperoleh kenikmatan ya tentang seksualitas. Namun di sini maknanya bukan seksualitas seperti yang dihayati oleh orang dewasa loh ya, melainkan hanya penghayatan bayi bahwa ia disayangi dan dicintai secara tulus oleh orang tuanya. Nah, melalui sentuhan, bayi akan belajar tentang bagaimana seharusnya mereka merasakan tentang tubuhnya melalui komunikasi antara bayi dengan orang tua, terutama figur ibu sebagai pengasuh. Nah, saya akan lihat kembali dalam catatan saya bahwa bayi juga sebetulnya sudah mengenal perbedaan gender, laki-laki dan perempuan. Nah, namun perbedaan ini sebetulnya hanya karena ada perbedaan yang mereka hayati saat mereka berinteraksi dengan lingkungan. Bahwa ayah dan ibu memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dalam cara-cara yang berbeda. Dan pada saat anak melihat perbedaan cara orang tua memperlakukan bayi laki-laki maupun anak perempuan di usia 2 tahun pertama. Dan di usia 2 tahun pertama ini anak hanya mampu mengamati dari karakteristik fisik bahwa ada laki-laki perempuan. Jadi pendidikan seksualitas pada anak di bawah 2 tahun hanya sebatas mengenal dia laki-laki atau perempuan. Tentu dari karakteristik fisik yang ditampilkan, bahwa anak laki-laki mengenakan celana atau baju seperti ayahnya, anak perempuan mengenakan rok atau berambut panjang seperti ibunya. Kelak nanti pada saat anak mulai bisa bicara di usia sekitar 1,5 hingga 2 tahun, dia mampu menyebutkan dia laki-laki atau perempuan. Hanya sebatas itu. Kelak pada dasarnya, setiap anak sejak lahir sudah memiliki hak. Hak mereka adalah untuk dicintai, disayangi, untuk merasa terpenuhi kebutuhan akan kasih sayangnya oleh orang tua. Bahwa anak diperlakukan secara unik
bahwa anak diakuin tentang seksualitasnya, bahwa anak bahkan sejak dari awal kalau saya lihat di sini ya, mereka butuh untuk merasa aman dan terlindungi. Sudah mampukah kita sebagai orang tua memenuhi hak anak bahkan sejak mereka kecil, sejak mereka lahir, agar punya penghayatan terkait perasaan disayangi dan dicintai, termasuk terhadap tubuh mereka sendiri. Kelak, di usia setelah 2 tahun, anak tidak hanya memperhatikan penampilan fisik maupun tidak hanya menghayati seksualitas dari kasih sayang yang diberikan. Namun butuh diingat bahwa penghayatan akan kasih sayang di usia tahap awal tadi, di tahap pertama di 0-2 tahun, merupakan landasan yang sangat penting bagi penghayatan anak tentang cinta, kasih sayang, seks dan seksualitas pada saat dia beranjak menuju remaja hingga dewasa. Mau tahu lanjutannya? Bagaimana pendidikan seksualitas dan penghayatan kasih sayang dan cinta pada anak di umur 35 tahun? Ikuti terus videonya dan ingat untuk klik subscribe. Oke? Saya psikolog Roslina Ferauli. Jadi tutup bajunya, mana bajunya? Tutup pakai handuk dulu badannya atau pakai bajunya. Nah, pada saat anak mulai masuk usia prasekolah, mereka mulai masuk taman bermain. Terkadang ada kekhawatiran, mampukah mereka melindungi dirinya sendiri? Bagaimana caranya agar anak mampu membedakan mana yang good touch, jadi sentuhan sayang, mana yang bad touch alias sentuhan yang vulgar atau erotis bahkan tidak senonoh yang masuk kategori pelecehan seksual 5 tahun. Namun ingat, subscribe dulu, oke? Pencet klik. Kemudian kalau Anda suka, share pada orang-orang terdekat. Oke? Yuk, kita ikutin video berikut ini, pendidikan seks dan seksualitas, termasuk di dalamnya penghayatan cinta dan kasih sayang pada anak usia 3-5 tahun. Sayang. Masih ingat di video sebelumnya, saya menyebutkan bahwa di usia 0-2 tahun merupakan landasan psikososial yang penting bagi anak agar penghayatannya tentang kasih sayang, perasaan dicintai, berkembang melalui interaksi antara bayi atau anak dengan orang tuanya, terutama melalui sentuhan. Bahkan di usia 0-2 tahun, anak diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi atas tubuhnya sendiri. Dia menyentuh tubuhnya saat mandi, menyentuh organ-organ tubuhnya tanpa merasa bersalah. Ya, nah pada saat itu, anak berkembang penghayatan tentang seksualitas yang lebih positif, bahwa dia cukup dicintai dan disayangi, bahwa tubuhnya ya layak untuk dicintai dan disayangi. Anak yang sering disentuh dengan sayang oleh orang tuanya, dipeluk, diusap dengan sayang oleh ayah atau ibunya, kelak akan mampu membedakan mana sentuhan sayang yang good touch, mana sentuhan yang bad touch alias sentuhan yang tidak pantas atau tidak senonoh. Sehingga saat anak disayangi, cukup cinta, mereka punya pemahaman bahwa diri mereka layak diperlakukan dengan baik dan pantas. Saat ada orang lain mendekati mereka dengan kurang ajar, mereka akan mampu bilang no, mereka tidak suka. Dan mereka akan menjauh, bahkan menghindar. Ini penting. Bahkan di usia 3-5 tahun, pendidikan seksualitasnya adalah tidak hanya mampu membedakan good touch dari bad touch, anak juga paham
mana area yang pribadi sifatnya di tubuh mereka. Area pribadi adalah area yang pada saat mandi itu ditutupin dengan handuk. Ini saya pakein dulu nih ya celananya, dengan benar. Nah, area pada anak laki-laki misalnya dari bagian pusat yang tertutupi hingga ke bawah. Ini adalah area pribadi yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Pada anak perempuan pakai handuknya hingga dada sini. Jadi kalau saya boleh contohkan dengan menggunakan tisu. Nah, ini dia. Lihat ya. Ditutup dari sini. Nah, ini area pribadi pada anak perempuan saat mereka setelah selesai mandi. Area inilah yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Anak butuh paham bahwa area pribadi ini hanya boleh disentuh oleh orang tua, itu pun pada saat mereka sedang dibersihkan atau pada saat mandi untuk dibersihkan. Orang tua atau pengasuh pun memegangnya dengan sentuhan yang wajar bahwa untuk dibersihkan, kasih kode pada. Nah, seandainya anak disentuh secara tidak wajar di area pribadi atau dengan sentuhan bad touch, anak diajarkan untuk menemui siapakah dia seharusnya. Kepada siapa dia boleh melapor? Kepada guru yang mana? Kepada papa dan mama dengan cara seperti apa? Bahkan di usia 3-5 tahun, selain penghayatan cinta dan kasih sayang dan pemahaman tentang seksualitas, anak perlu belajar tentang gender dan identitas gender. Di usia 3-5 tahun, anak laki-laki nanti akan melihat pada ayahnya, bahwa yang namanya papa itu kayak gitu tuh cara ngobrolnya. Cara papa bergaul dengan teman laki-lakinya gitu tuh kayak papa. Jadi khas gender laki-laki yang maskulin, sementara pada anak perempuan. Sementara pada anak perempuan, mereka akan look up pada ibunya. Mereka melakukan identifikasi bahwa dia akan niru ibunya. Coba-coba pakai sepatu tinggi ibunya, jalan-jalan, bawa tas ibunya, ngobrol kayak perempuan-perempuan dewasa. Demikianlah penghayatan anak tentang gender, cinta, dan seksualitas di usia 3-5 tahun. Bila anak terpenuhi di tiap tahap usianya seperti ini, mereka akan memiliki penghayatan yang positif kelak di kemudian hari. Yakni mulai dari mereka memasuki usia sekolah dasar hingga remaja dan kelak dewasa.